Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai 5 poin eksklusi tanah. Saya ulangi, 5 poin eksklusi tanah. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian eksklusi. Kemudian yang kedua kita akan bahas penyebab eksklusi. Yang ketiga proses eksklusi. Kemudian yang keempat kita akan bahas mengenai mindset untuk mencegah eksklusi tanah. Dan yang kemudian pada poin kelima kita akan bahas mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai solusi. Kita mulai dengan yang pertama, pengertian eksklusi tanah. Eksklusi adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan komunitas untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Ya, saya ulangi, eksklusi adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan komunitas untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, eksklusi tanah adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan komunitas untuk memiliki akses dan kontrol terhadap tanah yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai penyebab eksklusi. Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murelli dalam Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia tahun 2011, saya ulangi, Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murelli dalam Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia tahun 2011 mengingatkan bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya eksklusi, yaitu regulasi atau regulation, atau kita sering menyebutnya sebagai peraturan. Jadi berbagai peraturan itu bisa menyebabkan terjadinya eksklusi. Kemudian legitimasi atau legitimation yang kita sering menyebutnya sebagai pengesahan atas sesuatu itu bisa menimbulkan pula eksklusi, atau sebaliknya tidak disahkannya sesuatu juga bisa menimbulkan eksklusi. Kemudian yang berikutnya adalah pasar atau market, misalnya pasar tanah itu bisa menimbulkan eksklusi. Dan yang keempat, kekuasaan atau force itu juga bisa menimbulkan eksklusi. Jadi seseorang atau suatu komunitas didorong untuk melakukan sesuatu atau terusir dari tanahnya, sehingga kemudian dia dapat dikatakan telah tereksklusi dari tanahnya. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya eksklusi, yaitu regulasi, legitimasi, pasar, dan kekuatan atau kekuasaan. Regulation, legitimation, market, and force. Ya, 4 faktor itu yang menyebabkan terjadinya eksklusi. Kemudian pada poin ketiga kita akan bahas tentang proses eksklusi. Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murelli yang tadi kita bahas dalam buku Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia tahun 2011 itu juga menyatakan bahwa eksklusi berlangsung dalam 6 proses. Jadi ada 6 proses yang memperlihatkan terjadinya eksklusi. Mari kita bahas satu persatu. Ya, misalnya A atau pertama begitu, regulasi hak atas tanah melalui program pemerintah tentang pendaftaran tanah dan formalisasi hak atas tanah. Itu juga bisa menimbulkan eksklusi karena tanah-tanah yang bersertifikat ternyata lebih mudah diperjualbelikan, sehingga pada akhirnya masyarakat justru tereksklusi dari tanahnya setelah mereka memiliki sertifikat. Hal ini tentu merupakan tantangan bagi sahabat-sahabat kita yang melakukan program pensertifikatan tanah, dan cara mengatasinya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak terlalu mudah untuk melepaskan hak atas tanahnya. Ya, jadi saya ulangi, regulasi hak atas tanah melalui program pemerintah tentang pendaftaran tanah dan formalisasi hak atas tanah ini merupakan salah satu proses yang mengakibatkan terjadinya eksklusi. Karena tanah bersertifikat lebih mudah diperjualbelikan, maka hal ini perlu diatasi, dan cara mengatasinya adalah dengan pemberdayaan masyarakat, dengan mendorong masyarakat untuk jangan terlalu mudah melepaskan hak atas tanahnya. Kemudian proses berikutnya adalah ekspansi dan intensifikasi ruang yang mendorong konservasi hutan dan menekan aktivitas pertanian. Ini juga bisa menimbulkan terjadinya eksklusi tanah. Jadi saya ulangi, ekspansi dan intensifikasi ruang yang mendorong konservasi hutan dan menekan aktivitas pertanian itu juga bisa menimbulkan eksklusi tanah. Kemudian proses berikutnya adalah terjadinya new boom crop, ya. Jadi
semacam booming tentang tanaman tertentu, begitu, tanaman baru. Terjadinya new boom crop yang berupa ekspansi tanaman monokultur, misalnya kelapa sawit, yang menyebabkan konversi tanah secara besar-besaran. Ini juga bisa menimbulkan eksklusi. Jadi kita bisa melihat misalnya mereka-mereka yang berada di satu wilayah tertentu bisa tereksklusi dari tanahnya atau tercerabut dari tanahnya karena akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, misalnya begitu. Kemudian proses berikutnya adalah konversi tanah untuk berbagai penggunaan tanah non-pertanian. Itu juga bisa menimbulkan eksklusi tanah. Kemudian berikutnya ada proses-proses yang timbul dari formasi agraria di dalam desa secara intimate. Intimate itu artinya interaksi internal atau interaksi antar orang-orang dekat. Misal pengalihan tanah antar warga desa atau antar anggota keluarga. Jadi pengalihan tanah di antara warga desa pun bisa menimbulkan eksklusi tanah. Kemudian berikutnya adalah proses mobilisasi, ya. Mobilisasi kelompok-kelompok untuk mempertahankan atau mendapatkan akses mereka terhadap tanah. Ini bisa menimbulkan eksklusi bagi yang kemudian kehilangan tanahnya, dan kemudian tentu sebaliknya bagi mereka yang mendapatkan tanahnya. Berikutnya, kalau tadi kita sudah bahas tentang proses-proses terjadinya eksklusi, maka sekarang yang keempat kita akan bahas mengenai mindset untuk mencegah eksklusi tanah. Jadi pola pikirnya, bagaimana menata pola pikir untuk mencegah eksklusi tanah. Henry Bernstein dalam Class Dynamic of Agrarian Change tahun 2010 mengingatkan banyak pihak yang menaruh perhatian pada perubahan agraria dengan mengajukan 4 pertanyaan kunci sebagai berikut. Jadi 4 pertanyaan kunci ini merupakan cara untuk menata mindset agar memiliki kesadaran untuk mencegah terjadinya eksklusi tanah. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah who owns what? Siapa memiliki apa? Saya ulangi, who owns what? Siapa memiliki apa? Kemudian yang kedua, who does what? Siapa melakukan apa? Who does what? Siapa melakukan apa? Yang ketiga, who gets what? Siapa mendapatkan apa? Saya ulangi, who gets what? Siapa mendapatkan apa? Dan yang keempat, what do they do with it? Apa yang mereka lakukan terhadap yang mereka miliki? Saya ulangi, what do they do with it? Apa yang mereka lakukan terhadap yang mereka miliki? Jadi kalau saya buat semacam narasi begitu, maka pertanyaan yang harus kita lihat adalah siapa memiliki apa. Kita tentu tahu ada berbagai isu agraria yang menyatakan bahwa 20% penduduk Indonesia menguasai 80% tanah, dan sebaliknya 80% penduduk Indonesia hanya menguasai 20% tanah. Itu mungkin yang moderat, ya, atau lunak gitunya isunya, karena isu yang lebih gencar kan 10% menguasai 90% bidang tanah di Indonesia, dan yang 90% penduduk Indonesia hanya menguasai 10% bidang tanah di Indonesia. Siapa memiliki apa? Itu harus diteliti. Kemudian siapa melakukan apa? Siapa yang melakukan itu, dan siapa yang menjadi korban atas perlakuan itu? Siapa melakukan apa? Kemudian siapa yang mendapatkan apa? Maka kemudian tadi kita sudah lihat ada 10% mendapatkan 90% dan hanya 90% penduduk. Dan justru 90% penduduk hanya mendapatkan 10% bidang tanah di Indonesia. Kemudian apa yang mereka lakukan terhadap yang mereka miliki? Apa yang dilakukan oleh 10% penduduk Indonesia terhadap 90% penguasaan mereka atas tanah di wilayah Indonesia? Jadi apa yang dilakukan oleh 10% orang Indonesia tersebut terhadap 90% tanah di Indonesia yang mereka kuasai, dan sebaliknya apa yang dilakukan oleh 90% penduduk Indonesia terhadap 10% bidang tanah yang mereka kuasai, 10% tanah di Indonesia yang berhasil mereka kuasai. Jadi dengan melihat itu, siapa memiliki apa, siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa, dan apa yang mereka lakukan terhadap yang mereka miliki, itu besar kemungkinan akan memperlihatkan kondisi paling nyata, dan dari situ bisa dirumuskan berbagai kebijakan untuk mencegah eksklusi tanah. Kemudian yang kelima, kita akan bicara tentang pemberdayaan masyarakat sebagai solusi. Jadi untuk mencegah eksklusi maka ada pemberdayaan masyarakat. Caranya bagaimana? Pertama, ada konsep land to the tiller, tanah untuk penggarap. Ini
konsepnya land reform, konsepnya reforma agraria. Jadi mereka-mereka yang tidak punya tanah kemudian diberikan tanah. Itu untuk mencegah agar mereka tidak tereksklusi dari tanah. Kemudian sesudah itu dilakukan apa yang disebut dengan legalisasi aset, mengakui kepemilikan tanah penggarap. Jadi kalau tadi kita punya konsep landed tiller, tanah untuk penggarap, maka konsep selanjutnya adalah legalisasi aset, mengakui kepemilikan tanah penggarap. Sesudah itu maka dibantu dalam hal pemberian akses agar pemilik tanah, dalam hal ini para penggarap yang kemudian menjadi pemilik tanah, dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal, misalnya memberi bantuan modal, bantuan manajemen, dan bantuan teknis. Bagaimana kegiatan konkretnya? Misalnya kalau bicara tentang PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, maka pemberdayaannya adalah masyarakat diajak berpikir, dibangun kesadaran mereka agar masyarakat yang tanahnya sudah bersertifikat itu tidak menjual bidang tanahnya, atau kalaupun menjual itu hanya dalam keadaan darurat atau untuk keperluan yang memang sudah diperhitungkan, gitu ya. Kemudian berikutnya pengadaan tanah. Pemberdayaannya adalah maka mereka-mereka yang kemudian tercerabut dari bidang tanahnya karena ada program pengadaan tanah, maka mereka diberdayakan dengan cara mereka diupayakan untuk mendapatkan tanah pengganti, dan bila mereka mendapatkan ganti rugi berupa uang juga diusahakan agar uang yang dimiliki itu bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif. Sedangkan untuk reforma agraria, maka bentuk pemberdayaannya adalah dengan sungguh-sungguh melakukan penataan aset dan penataan akses. Saya pikir demikian yang bisa kita bahas mengenai apa yang tadi kita sebut dengan istilah 5 poin ya, 5 poin eksklusi tanah. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.